Import dulu. Ya, baik. Kita akan mulai pembahasannya. Jadi salah satu hal yang akan sangat penting dalam aspek manajemen teknologi itu adalah standarisasi. Mengapa? Karena dengan adanya standarisasi ini sedikit banyak akan membatasi dan akan mensegmentasi teknologi-teknologi seperti apa yang bisa diimplementasikan di daerah tujuan tertentu. Jadi misalnya begini, mungkin zaman dulu standar untuk emisi gas buang kendaraan belum ada, sehingga semua kendaraan bisa membuat seenaknya mengenai teknologi. Ya, motor ada 2 tak, ada 4 tak, ada bensin murni, ada bensin campur, gitu ya. Ada tahu kan ada bensin campur tuh maksudnya kayak Vespa dulu ada bensin campur oli, ada bensin yang pakai oli samping. Kalau dulu masih ingat motor 2 tak, ada Kawasaki Ninja, bukan Ninja yang sekarang, Ninja yang lama, ya, atau kayak RX King, RX Z, itu menggunakan double. Olinya itu double, selain oli mesin ada juga oli samping yang itu dicampur dengan bensin. Oke. Nah, lalu kemudian Anda lihat kenapa sekarang teknologi 2 tak nggak dipakai lagi? Ini kasus ya, studi kasus. Kenapa sekarang teknologi 2 tak nggak digunakan lagi? Kita tahu padahal sebelum era MotoGP, balapan motor yang paling tinggi kastanya, itu namanya adalah GP500. Ya. GP500 atau bukan GP500, Grand Prix 500. Artinya motornya dulu yang dipakai itu adalah 500 cc. Anda tahu sekarang kalau MotoGP cc-nya berapa? Antara 800 sampai 1000 cc. 4 tak. Ya. Jadi suaranya MotoGP kalau sekarang Anda lihat suaranya itu adalah motor 1000 cc 4 tak. Jadi suaranya tidak melengking tapi ngebas brum gitu. Anda bandingkan. Lalu coba Anda bandingkan suara motor zaman GP500. Motornya itu zamannya pembalapnya mungkin Anda nggak kenal ya, nanti bisa di YouTube gitu ya. Motornya namanya NSR 500, GSX 500, pembalapnya itu ada Wayne Rainey, ada Michael Doohan, ada Kevin Schwantz dan lain sebagainya. Tetsuya Harada yang dari Jepang. Nah, itu dulu nggak ada MotoGP, tapi 500 cc-nya bukan 4 tak ya, 2 tak. Anda bisa bayangkan. Sampai dengan tahun 90-an itu balapan MotoGP itu masih pakai 2 tak 500 cc. Dan suaranya nggak ngebas, melengking suaranya. Kayak apa Pak? Ya suaranya kayak motor RX King gitu, cuman RX itu 135 cc, ini 500 cc. Dan pasti lebih kenceng, pasti lebih kenceng. Karena biasanya rumus awalnya itu tenaga yang dihasilkan oleh motor 2 tak ya, itu lebih besar hampir 2 kalinya dibanding motor 4 tak. Jadi kalau motor 2 taknya kayak RX King 135 cc itu akan setara dengan kalau 4 tak itu Tiger 2000 tarikannya, 200 cc. Ya. Jadi sekarang itu kenapa dipakainya MotoGP pakainya 4 tak? Dulu enggak, dulu 2 tak, namanya GP500, GP250 dan GP125. Ya. Nah, GP125 itu mungkin masih ada sekitar 10 tahun yang lalu. Ya. Yang paling duluan diganti itu adalah yang kelas Moto 500 diganti menjadi MotoGP. MotoGP itu masuk eranya Valentino Rossi. Valentino Rossi itu pernah menjadi juara dunia di GP 250. Atau kalau sekarang namanya Moto2. Sekarang namanya Moto2. Nah, kenapa ini berganti? Ini masalah standarisasi. Perlu saya sampaikan. Kenapa? Karena motor 2 tak itu menggunakan tambahan oli samping. Jadi bensinnya bensin campur sehingga gas buangnya lebih banyak. Asapnya warnanya putih. Jadi kalau Anda lihat motor RX King, motor-motor 2 tak, Ninja yang zaman dulu kalau digas, asapnya keluar. Itu bukan asap yang kayak kotor, bukan. Memang begitu. Tetapi pasti akhirnya emisinya lebih tinggi karena oli yang terbakar lebih banyak. Nah, kemudian muncul standar bahwa karena sekarang dunia itu arahnya teknologi itu kepada teknologi yang menjamin pada sustainability, manajemen teknologi yang bersih, cleaner productions,
di mana sustainability itu ada 3 hal yang harus dipelajari, 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah environmental, yang kedua adalah manfaat sosial, yang ketiga adalah masalah ekonomi. Teknologi itu ke depannya harus sustainable. Sustainable itu apa? Bersahabat dengan lingkungan, menguntungkan secara ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi ada aspek environmental, ekonomi, dan sosial. Nah, begitu juga dengan teknologi yang ada di mesin-mesin, harus mengarah kepada sustainable technology. Nah, sekarang diharapkan bahwa teknologi 2 tak itu tidak bersahabat, less environmental friendly. Kenapa? Karena mereka untuk dapat Euro 2, standar Euro 2 saja tidak bisa. Nah, kemudian mulailah pada tahun 2000-an, MotoGP mulai masuk menggantikan GP500, GP250, tapi bertahap. GP125 itu masih ada. Pernah ada masa di mana MotoGP yang tahun pertama kedua itu mereka boleh pakai 1000 cc 4 tak atau 500 cc 2 tak. Pernah ada masa mereka dibarengin untuk transisi itu. Ya, pernah ada masa. Dan itu kelebihannya, kalau treknya, sirkuitnya banyak tikungan, dan treknya pendek-pendek, maka motor yang 2 tak yang menang. Tapi kalau treknya banyak yang lurus-lurus, ya, jarang ada yang tikungan-tikungan, banyak lurusnya, baru setelah agak lama belok, itu motor yang 4 tak yang menang. Jadi misalkan kita lihat contoh kasusnya, di sirkuit kayak, Sepang, yang itu banyak belokannya, motor 2 tak yang unggul. Tapi di sirkuit-sirkuit yang banyak lurusnya, seperti di Silverstone di Inggris segala macam, itu yang menang motor 4 tak ya, karena berbeda. Motor 2 tak itu instan tenaganya, torsinya besar, tetapi torsinya didapatkan di putaran rendah. Ibaratnya tarikan bawahnya ngeri. Tapi begitu sampai atas bakal kebalap dengan motor yang 4 tak. Nah itu begitu. Tapi masalahnya motor 2 tak itu mau masuk Euro 2 itu nggak bisa. Euro 2 itu adalah standar emisi gas buang. Makanya di Indonesia pun lama-lama dikebiri itu, dihentikan produksinya. Anda tahu RX King terakhir diproduksi tahun 2005 atau 2008 ya. Terakhir itu. F1ZR, RX King sudah, Ninja juga terakhir itu. Setelah itu sampai saat ini Anda lihat ada motor 2 tak? Nggak ada. Masalahnya motor 2 tak nggak bisa memenuhi standarisasi Euro 2. Artinya apa? Teknologi 2 tak itu tidak peka terhadap standarisasi. Dan ini harus kita perhatikan. Arah standarisasi dunia itu kemana, dan kita harus memakai teknologi yang bisa mengikuti. Sekarang yang lagi ngetren di mobil apa? Diesel. Ini diesel ya. Di Indonesia teknologi diesel itu naik turun. Diesel ini punya kelebihan irit bahan bakarnya, bandel, tetapi polusinya besar. Nah, sekarang dulunya mobil-mobil diesel itu lebih murah dari bensin. Ya, ambil contoh Isuzu Panther nyebut merek yang edisi tahun di bawah tahun 2000. Wah, itu lebih murah daripada 3, tapi lebih bandel. Sekarang nggak bisa. Kenapa? Karena mesin diesel itu nggak bisa masuk Euro 2 juga. Jadi mesin-mesin diesel sekarang itu adalah mesin-mesin diesel yang sifatnya common rail, yang sifatnya high performance. Jadi sekarang mesin diesel dengan cc yang sama, tenaga yang sama, lebih mahal dibandingkan mesin bensin. Karena sekarang dituntut mesin dieselnya tetap emisinya rendah. Sekarang malah kalau di Indonesia Euro 2, kalau kita mau ekspor ke luar negeri sudah Euro 3. Euro 3 itu agak susah dimasukin oleh diesel-diesel kelas rendah. Itu harus dimasukin diesel-diesel kelas Volvo, Scania, gitu, Mercy dieselnya. Nah, itu yang dimaksud dengan standarisasi. Kenapa ini perlu? Standarisasi ini adalah untuk mengarahkan arah teknologi itu mau kemana. Di Indonesia misalnya, dulu helm masih diwajibkan kemudian kita ingin helm itu lebih aman. Helm itu nggak sekedar dipakai, nggak sekedar nutupin kepala. Lalu kemudian helm ini harus ada standarisasi menggunakan SNI dan lain sebagainya. Jadi fungsi standarisasi ini adalah untuk meningkatkan kualifikasi spesifikasi teknologi.
Sehingga teknologi yang akan kita implementasikan dalam jangka waktu ke depan harus memperhatikan standarisasi yang ada. Standarisasi itu dibuat berdasarkan apa, Pak? Macam-macam. Ada standarisasi dari spesifikasi fungsinya, ada yang dibuat berdasarkan spesifikasi teknisnya, ada yang dibuat berdasarkan komposisinya, ada yang dibuat berdasarkan manajemen jaminan kualitasnya. Untuk jaminan kualitas contohnya adalah yang ISO 9000. Baik. Nah, sekarang oke, ini saya lewati dulu. Saya lewati udah kemarin yang pertama-pertama. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ini standar kereta api MRT ya, yang ada di negara-negara maju, Eropa, Amerika, mulai dari tahun 90-an. Di mana waktu itu Indonesia masih seperti ini kereta apinya. Tapi Anda lihat sekarang, Indonesia mau nggak mau mengikuti. Karena Anda lihat MRT Jakarta sudah bagus. Kan? Ini standar Indonesia. Oke. Nah, sekarang Indonesia mau mengarah ke sini yang disebut dengan kereta api cepat atau bullet train. Yang pertama kali akan dibuat adalah jarak Bandung-Jakarta. Kedepannya akan seperti ini. Awalnya kereta api seperti ini itu yang menggunakan hanya 2 negara. Jepang namanya Shinkansen, terus kemudian di Perancis yang namanya, saya lupa ya, namanya TGV kalau nggak salah di Perancis itu. Ya. Tapi kemudian sekarang Cina sudah pakai, Jerman juga ada, Amerika juga ada, Indonesia sekarang mau buat. Ya, Indonesia sekarang mau buat. Nah, dulu di Indonesia masih bisa duduk begini. Ya, sekarang udah nggak boleh. Anda lihat, tetapi sekarang udah mulai bagus semenjak ketua PT KAI-nya, pimpinannya, direkturnya itu adalah Pak Ignatius Jonan. Sekarang udah nggak boleh. Nah, rumah di Indonesia, kenapa masih ada teknologi rumah yang menggunakan karena kita nggak punya standarisasi rumah. Lihat petani di Jepang. Ya. Lihat petani di Jepang. Petani di Jepang itu dengan lahan yang jauh lebih kecil dibandingkan di Indonesia, bisa menghasilkan produk-produk yang lebih besar, lebih bagus, dan lebih laku. Anda lihat di sini jeruk besarnya. Ini bukan jeruk Bali. Ini jeruk biasa. Tapi kenapa mereka bisa membuat seperti itu? Karena ada teknologi yang diimplementasikan. Nah, di Indonesia ini kan agak repot. Pertanian sudah sekian puluh tahun masih gitu-gitu aja cara manen padi. Anda lihat di depan, contohnya semangka dalam bentuk kotak. Pak, apa lebihnya, Pak, semangka dalam bentuk kotak? Oh, jangan gitu, Mas. Semangka dalam bentuk kotak lebihnya apa? Kita tanya industri ya. Satunya apa? Dalam hal logistik. Kira-kira kalau kita kasih satu kontainer diisi semangka yang bulat sama kotak, banyak mana isinya? Pasti banyak yang kotak. Karena kalau bulat itu mesti ada celahnya. Ya kan? Ngisi barang bulat dalam satu kontainer itu mesti ada celahnya banyak. Tapi kalau barangnya kotak, celahnya lebih sedikit. Itu yang dimaksudkan. Jadi ada, kenapa bisa ya mereka buat semangka kotak? Ada caranya, tapi di Indonesia nggak dilakukan. Nah, sehingga orang-orang di Jepang itu, walaupun luas negaranya hanya sama dengan Pulau Jawa, tapi mereka swasembada untuk masalah pangannya, bahkan bisa mengekspor. Nah, itu kelebihannya, karena menggunakan standar teknologi. Dan di Jepang, pertanian itu harus menggunakan teknologi yang dapat memanipulasi keadaan kelembaban tanah, cuaca, humidity, masalah pengairan, dan lain sebagainya. Sehingga apa harapannya? Harapannya pertanian, buah-buahan, sayur-sayuran tidak terkait dengan musim. Anda bisa bayangkan, alangkah indahnya kalau di Indonesia punya teknologi pertanian yang seperti itu, sehingga tidak ada musiman. Semua buah bisa dilaksanakan sepanjang tahun. Dan Indonesia adalah contoh negara yang sebenarnya lebih ideal dari Jepang untuk melakukan itu. Kenapa? Karena musimnya cuma ada 2. Hujan dan tidak hujan. Maksudnya musim panas, musim dingin, Pak. Di Indonesia nggak ada panas, nggak ada dingin. Semuanya panas. Musim hujan juga tadi barusan panas banget. Saya cek suhu di HP 32, tapi real feel-nya 37,5. Nah, di Indonesia sebenarnya paling cocok karena apa? Tidak jauh perbedaan antara musim hujan dan musim kemarau. Suhunya sama-sama panas. Hanya musim hujan lebih lembab, lebih basah. Lalu caranya bagaimana? Ya supaya musim hujannya nggak lembab, nggak basah, dikasih rumah kaca dong, dikasih greenhouse. Selesai. Tapi kan nggak pernah dilakukan hal seperti ini. Sehingga kita selalu ada musim paceklik, kalau ada apa, karena teknologi pertanian dari dulu sampai sekarang tidak ditingkatkan. Kenapa? Karena nggak ada standarisasi. Nah, oke, ya kita lihat lagi.
Terus misalnya berikutnya. Nah ini kita tahu ya bahwa sepeda motor. Sepeda motor itu sebenarnya tidak di motor yang kita biasa beli ya, motor bebek, skutik gitu ya. Terus misalnya apa namanya? Ya sepeda motor yang ber-cc di bawah 200. Coba, apakah motor-motor seperti itu didesain untuk perjalanan jarak jauh? Enggak. Tapi lihat nanti kalau pas hari Raya Idul Fitri, kalau sudah nggak ada corona, nggak ada COVID. Pemotor-pemotor dari Jakarta pulang ke Jawa dan ke Sumatera itu, kalau di jalur Pantura, karena motor nggak boleh masuk jalan tol ya, di jalur Pantura itu seperti laler. Mereka nggak paham bahwa motor-motor yang di bawah 200 cc itu tidak didesain untuk perjalanan jauh. Jadi wajar kalau kecelakaan bermotor pada era pulang Idul Fitri, ya Idul Fitri, hiburan Idul Fitri dalam tempo 2 minggu itu yang meninggal itu bisa ratus. Lebih tinggi dari coronavirus loh yang meninggal. Masalah ini. Kenapa? Karena kita nggak pernah memotivasi standar. Kenapa standar? Karena sepeda motor itu tidak didesain jarak jauh. Sepeda motor bebek skutik itu didesain untuk muat berdua saja tanpa dengan barang. Kalau dengan barang hanya sendirian, dan itu tidak didesain untuk jarak jauh. Tapi karena kita tidak memperhatikan standar, ini memaksa. Ya. Modelnya memaksa. Nah coba ini motor berempat, di belakangnya masih dikasih kayu lagi, dikasih lagi kotak. Bayangin coba. Bawa anak 3, tambah bagi 1, gimana kalau hujan ini ada helm dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kita nggak paham, begitu lihat orang begini jauh itu, kalau saya sama istri saya bilang, wah itu ya mas ya bahagianya mereka naik sepeda motor, berempat silaturahmi ke orang tua. Dan bahagianya dilihatnya memang indah, tetapi ini resikonya tinggi sekali. Ya, ini kan contohnya. Oke. Nah, barangnya seperti ini, standar yang bagus seperti ini. Tidak menambah panjang, dimuati di belakang nantinya sendirian kalau bawa orang. Oke, nah kemudian sekarang begini, di Indonesia ya, itu bagaimana urusan standar ya. Nah sekarang kita lihat tantangan sekarang tahun 2021 ini, kita sudah masuk di tahun ke-20, dasawarsa kedua, mau masuk ke dasawarsa ketiga di abad 21. Jelas ledakan informasi kita sudah paham. Keragaman tenaga kerja, skill set orang itu aneh-aneh sekarang. Bayangin, zaman dulu nggak ada pekerjaan, bukan nggak ada ya, pekerjaan yang sifatnya sangat spesifik itu sangat jarang. Food tester, zaman dulu kan jarang, sekarang ada. Profesional sleeper, tukang tidur profesional, yang bayar perusahaan kasur untuk ngecek mutu kasurnya. Ada sekarang begitu. Terus ada animal whisperer. Animal whisperer itu kita kayak bisa berbicara dengan binatang, sehingga dia bisa menjadi pelatih untuk binatang-binatang peliharaan kita, misalnya anjing, kucing, burung. Yang zaman dulu profesi seperti ini nggak begitu banyak, tapi sekarang itu karena tuntutan dari konsumen itu beragam, maka profesi juga itu menjadi hal yang beragam. Ya, kira-kira begitu. Nah, kemudian sekarang itu kesejahteraan semakin terdistribusi, artinya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan itu sebenarnya sangat terbuka. Saya katakan sangat terbuka kesempatannya, bukan lapangan kerjanya banyak, bukan. Kenapa? Anggaplah sekarang sedang tidak ada COVID. Kalau ada orang yang tidak bekerja, itu menurut saya hanya pemalas. Loh gitu, kenapa Pak? Uang Jakarta itu kita punya uang 500.000 bisa kredit motor, terus kita bisa jadi ojol kok. Punya uang 500.000, uang muka nyicil dari ojol setelah untuk nyicil. Orang bisa kerja asal mau. Jadi kalau zaman sekarang orang nggak mau kerja itu sebenarnya aneh. Gitu. Cuman permasalahannya kita terpaku bahwa kita hanya ingin pekerjaan yang kita inginkan, padahal yang dibutuhkan beragam sekali. Gitu ya, beragam sekali. Sekarang yang pekerjaan yang paling laris ini apa? Zaman-zaman corona gini, tukang antar paket. Banyak itu. Semuanya pakai pembelian secara online. Kompetisi internasional semakin ketat, ekonomi global iya, sumber daya semakin terbatas, tenaga kerja semakin banyak, tapi sumber daya alam semakin terbatas. Ya. Nah, ini adalah 13 megatrend yang ada di dunia. Kita lihat kan
Masuk di teknologi aja nih, apa kira-kira? Masuk dari yang sini dulu deh ya. Knowledge based economy and CSR ya, teknologi digital and network, kemajuan bioekonomi. Tadi bioekonomi termasuk halnya adalah sustainability. Bukan antara biologi dan ekonomi, itu kan sustainability itu kan tadi adalah environmental friendly, itu biologi, terus ada ekonomi dan sosial. Teknologi fusi itu gabungan. Tidak bisa lagi ada teknologi yang single, tapi dia gabungan teknologi gitu ya. Pokoknya gabungan itu ya bagaimana ya, itu teknologi listrik dan mekanik. Sekarang kan mobil adalah hybrid, PHEV, tulisannya PHEV, orang bacanya PHEV, tapi tulisannya PHEV. Singkatan dari apa? Plug-in hybrid electric vehicle. Jadi mobilnya bukan mobil listrik, mobil ini bukan mobil listrik, mobil bensin, tetapi dikasih motor listrik. Artinya mobil ini bisa jalan by listrik, bisa jalan by bensin. Tidak 100% listrik. Karena kalau 100% listrik di Indonesia masih susah cari chargernya. Ya, kalau di tengah jalan mogok nggak bisa jalan, karena harus cari chargernya susah. Nah, makanya dikasih adalah PHEV, plug-in hybrid electric vehicle. Jadi ada bensin, ada elektrik motor. Pada saat akinya habis, baterainya habis, dia jalan pakai bensin. Sambil jalan pakai bensin, dia ada generator untuk ngecas itu dia punya baterai. Setelah dia penuh, mesin bensinnya mati, kembali lagi jalan kepada mesin mesin listrik. Sehingga mobil ini bisa irit sekali. 1 liter bisa sampai 60 kilo, 70 kilo kayak sepeda motor. Sekarang yang sedang laris itu. Ya, karena itu merupakan gabungan dari beberapa teknologi yang disebut sebagai teknologi fusi, itu gabungan mekanik dan elektrik. Itu gabungan seperti itu. Ya. Nah, sekarang problemnya bagaimana standarisasi ini nasional. Nasional ini harus punya standarisasi. Supaya apa? Supaya kita punya istilahnya apa ya? Punya batasan di mana kita bisa bersaing. Karena kalau kita nggak punya standarisasi, kadang-kadang kita nggak kompatibel dengan bagaimana perkembangan di dunia saat ini. Nah, akhirnya saya rubah, saya nggak begitu ambil yang masalah ekonomi ya, saya akan ambil yang masalah standarisasi saja. Nah, oke, ya. Standarisasi ya. Sekarang di Indonesia siapa yang memegang standarisasi? Yaitu adalah Komite Akreditasi Nasional dan BSN. Badan Standarisasi Nasional ini untuk negara kita, untuk internasional adalah ISO. Nah, untuk industri apa tantangannya? Kita lihat ini. Inovasi, sudah kita diskusikan kemarin. Cost reductions. Kita butuh teknologi yang bisa cost reduction. Contohnya apa? Infus ink tank ya, untuk printer. Dengan model printernya maksudnya printer yang infus, bukan yang bajakan ya, yang infus beneran. Itu merupakan salah satu cara untuk mengurangi biaya nyetak per lembarnya. Sekarang lebih jago lagi Pak, mesin fotokopi tetapi bisa ngeprint. Oh iya, pakainya kayak laser jet dan itu murah sekali. Iya, asalkan kita bisa ngeprint dengan jumlah yang banyak itu. Ya, keamanan produk, security harus kita mulai adakan. Kemudian manajemen resiko, ini ada pengaruh lingkungan dari sustainability, manajemen mutu, hubungan pelanggan. Hubungan pelanggan itu yang disebut dengan, kalau bahasa manajemennya itu adalah customer relationship management atau CRM. Ya, itu berubah. Kata-katanya bukan marketing ya, CRM. Karena mereka pengen bahwa kita dengan konsumen itu bukan hanya hubungannya jual beli, tapi hubungannya jangka panjang. Ya, contohnya misalnya saya itu yang saya pakai ya, saya ambil contoh saya sendiri ya. Saya itu satu rumah saya itu menggunakan gadget satu merek, yaitu Xiaomi. Itu dari mulai saya, istri saya, anak saya 2, ibu saya, pakainya semua Xiaomi. TV, smart watch saya pakai yang sama. Loh, kenapa? Gitu kan? Ya, awalnya kita merasa sesuai, merasa cocok dengan strategi pemasaran mereka,
Dan sekarang mereka menggunakan bagaimana caranya mereka punya customer relationship. Asal Anda masuk ke store, nanti Anda register pelanggannya, dapat banyak program-program yang sifatnya itu membantu kita. Ya, membantu kita. Maksudnya membantu itu membantu mendapatkan produk bagus dengan harga yang murah. Dengan contoh lagi, misalnya saya menggunakan komputer, semuanya di rumah saya ini menggunakan komputer dengan satu merek saja. Kenapa Pak? Satu merek Pak? Karena nanti nggak ada jaminan. Justru itu karena saya sudah merasa percaya dengan brand itu. Saya menggunakan merek Lenovo untuk semua komputer baik desktop maupun PC. Saya, istri saya, anak saya 2 sama. Loh kenapa? Karena saya sudah punya hubungan yang cukup panjang dengan merek itu dari mulai zaman saya selesai kuliah pertama kali dan saya merasa cukup puas karena jaminan garansinya luar biasa. Kita bisa memperpanjang sampai 3 tahun bahkan 5 tahun. Dan akhirnya saya bisa menggunakan produk itu, laptop saya itu kalau nggak 10 tahun ya saya ganti. 10 tahun saya baru ganti. Kenapa? Karena produk ini memiliki kelebihan dalam expandable atau upgradability. Sehingga walaupun dia serinya lama, tetap masih bisa mengikuti sampai 10 tahun. Sekarang 10 tahun saya ganti baru, komputer saya yang lama turun ke anak saya belum jalan. Karena saya beli komputer itu 11 tahun yang lalu, even sampai sekarang masih bisa dimasukin RAM 8 GB. Sampai sekarang masih bisa dimasukin RAM 8 GB DDR3 dan masih bisa dimasukin SSD. Dan prosesornya masih bisa sampai i7 third generations. Jadi maksud saya kita harus perhatikan itu ya. Dan mereka memperlakukan hubungan dengan pelanggan bagus sekali. Kenapa? Kita dapat email terus, dapat informasi mengenai promo-promonya. Kadang-kadang kalau kita sudah register resmi ke website-nya, kita sedang ulang tahun, mereka kasih email selamat ulang tahun, ini seperti itu. Tapi syaratnya kita harus beli baru dan beli resmi ya, bukan beli dari second. Kalau second kita nggak bisa daftar karena serial number-nya harus kecatat. Serial number-nya itu kecatat dari pembelian pertama. Nah, berikutnya tantangan teknologi ke depan itu apa? Efisien energi. Nggak model lah boros-boros zaman sekarang. Contohnya apa? AC. Ya. Zaman dulu kan AC masih modelnya AC yang konvensional dingin banget, gitu ya. AC-nya dingin, tapi belum inverter. Karena belum inverter, maka AC ini selalu bekerja tenaganya dengan 100%. Sehingga pasti boros. Sekarang AC rata-rata inverter. Inverter itu apa? Variabel tenaganya. Kita mau pakai 100% dari tenaga, mau pakai 80%, 60%, 40%, 20%. Nah, lalu apa masalahnya, Pak? Masalahnya gini loh. Zaman dulu kita pakai AC 18 derajat Celcius sama 25 derajat, biayanya sama. Biayanya sama. Nah, tetapi sekarang kalau kita pakai 18 derajat Celcius, maka energi yang dikeluarkan 100%. Tapi kalau kita pakai AC 24 derajat, energinya cuma 40% yang dikeluarkan. Ini variabel. Ibarat mobil itu kalau Toyota ada teknologi VVTi. Ya, VVTi, variable timing injections. Jadi katup mobilnya 4 itu nyala semua. Kalau dulu mobilnya berhenti, mobilnya jalan pelan, jalan ngebut, tetap aja kalau 4 silinder, 4 katupnya jalan terus. Jalan terus, sehingga mesinnya boros. Kalau sekarang, mobil sudah ada variabelnya. Yang disebut kalau di Toyota namanya VVTi, kalau di Honda namanya VTEC, kalau di Mitsubishi namanya MyVEC, kalau di Suzuki namanya VVT. Nah, itu semua adalah variabel timing injection. Jadinya apa? Si katup ini dia tidak menyala semuanya. Kalau mobil ini sedang berhenti, katup itu hanya berjalan satu katup. Itulah mengapa mobil zaman sekarang kalau lagi berhenti di lampu merah, rata-rata mesinnya nggak kedengaran dari dalam. Karena katupnya yang nyala cuma satu. Walaupun itu mobil bukan mobil bagus, contohnya apa? Daihatsu Sigra, Toyota Cayla, itu juga cuma satu. Ini sudah ada itu. Jadi nggak kedengaran suara. Tapi begitu digas, baru 2 katupnya nyala. Digas lagi jalan, baru katupnya nyala semua, dan itu baru dia bisa kencang. Makanya mobil zaman sekarang suaranya bisa halus itu karena apa? Variabel timing beltnya itu variabel, jadinya katupnya nggak semua nyala sehingga bisa irit ya. Nah gitu. Beda sama zaman dulu, mobil-mobil yang dulu pakai variabel katup itu pokoknya berhenti, mesinnya nyala sebentar, idle, di lampu merah berhenti atau jalan pelan ngebut, semuanya nyala.
Masih mending itu kalau 4 silinder. Kalau Anda pakai mobil yang 8 silinder, pakai mobil yang 6 silinder, contohnya apa? Bis. Bis itu kan kalau berhenti juga ini nyala semua. Tapi coba Anda lihat teknologi kami, hemat energi, harus yang efisien zaman sekarang. Itu juga mengapa sekarang bodi-bodi kendaraan itu banyak diganti dengan plastik dan rangka, bukan lagi besi. Rata-rata semua bodinya kalau sepeda motor sekarang plastik kecuali rangkanya, kecuali motor Vespa. Makanya motor Vespa lebih mahal. Dan dia nggak ada rangkanya. Anda coba bongkar motor Vespa Piaggio itu, coba lihat ya kalau nggak percaya. Cari rangka besinya. Nggak ada, kenapa? Karena bodinya itu rangka. Bodi Vespa itu rangka. Rangkanya ya sebesar bodi itu, besi semua. Tapi kalau Anda lihat di Yamaha Mio, Honda Vario, Anda lihat Aerox, itu semua ada rangkanya. Supra X, ada rangkanya semua. CBR 100, CBR 150, semua ada rangkanya, ada balungnya. Tapi Piaggio, Vespa nggak ada. Ya rangkanya itu bodi, makanya harus besi. Dan makanya mahal. Sama-sama Vespa 150 cc, skutik, kalau Vario sama Yamaha Mio paling hanya ada di level 20, 22, 23, begitu masuk Vespa 35. Karena semuanya besi. Dan itu tidak hemat, kayak gitu. Tapi kan itu energinya mungkin hemat, bukan. Makhluk energi itu begini loh, kalau bahannya besi semua, waktu dia di pabrik kan lebih boros energi untuk bikinnya. Karena kita harus menghancurkan besi, membentuk besi. Itu membutuhkan mesin produksi yang membutuhkan energi lebih besar. Kita butuh pengecoran, kita butuh tanur untuk membakar besi logam lebih besar. Jadi kita jangan membicarakan produknya aja ya, tapi bagaimana kita membuat teknologi, membuat barang itu di pabrik ini juga kita bicara energi juga dari situ. Nah, yang tadi juga tanggung jawab sosial atau social responsibilities. Jadi ingat sustainability ke depan itu ada 3 aspek: environmental friendly, economic profit, sama social responsibilities. Selalu ada 3 ini. Ya. Nah, bagaimana standar ini membantu? Standar itu membantu untuk melakukan inovasi, mengarahkan. Jadi inovasinya itu ke arah mana? Kreativitasnya bagaimana? Nggak ngawur kreativitasnya. Ya itu memerlukan standar. Di Indonesia helm bahannya harus ini, kan? Standar SNI itu kira-kira kalau dijatuhkan dari ketinggian dada 1,5 meter di banting nggak akan pecah. Gitu. Itu ada standar-standarnya. Maka bahannya harus campuran berapa persen plastik, berapa persen yang lain polikarbonat, yang lain. Itu ada. Jadinya itu adalah salah satu fungsi standar itu adalah untuk mengarahkan inovasi teknologi supaya tidak ngawur arahnya sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian pengurangan biaya. Kenapa? Fokus pada yang standar sesuai dengan standarisasi itu. Yang disyaratkan apa? Bahannya sama apanya. Fokus ke situ, yang lain-lain nggak perlu. Sehingga kita tidak kemana-mana. Gitu ya. Serta keamanan produk. Ya. Salah satu standar itu adalah safety kaitan. Ya, safety. Nah, kemudian akses ke pasar global. Contoh kasus, Uni Eropa memberlakukan bahwa semua barang yang mau masuk ke sana, pabriknya harus punya sertifikat ISO 9001. Jadi kalau kita nggak punya standar itu, nggak bisa masuk ke Uni Eropa. Ya, gitu. Manajemen risiko, mengurangi risiko dan ketidakpastian. Ya. Mengurangi risiko dan ketidakpastian. Contohnya apa? Barang murah tapi nggak ada spare part-nya. Itu kan kita beresiko. Ya. Kemudian pengaruh lingkungan, kita berusaha tidak berdampak terlalu besar kepada lingkungan. Nah, kira-kira itu ya standar itu pentingnya. Nah, ini. Nah, kita lihat dari standar air mineral, kita dapat meraup keuntungan 3,4 triliun. Dari standar untuk pengolahan minyak sawit menjadi minyak goreng, kita dapat keuntungan 18,6 triliun. Kenapa? Karena harus distandarkan. Kayak reverse osmosis, RO juga ada standarnya. Ya, dan seterusnya. Jadi ini contoh keuntungan kita menggunakan standar. Nah, satunya lagi untuk masalah keamanan, itu adalah crane. Ya. Kemudian masalah kontainer juga. Nah, maka kita lihat bahwa dengan adanya standarisasi kontainer, ya, kita lihat tanpa kontainer untuk mengangkut kayu membutuhkan 5 hari dan 108 pekerja.
dengan kontainer yang berstandar maka terjadi efisiensi 98%. Kita hanya butuh hitungan man days dari 560 menjadi 8 man days saja. Ya ini membawa kayu menggunakan kontainer dan tidak gitu ya. Nah ini contohnya. Nah kemudian kita lihat standar nasional Indonesia itu apa di Indonesia? Namanya SNI. Kalau yang punya macam-macam, kalau Amerika ASTM ya, kalau Jerman BIN, kalau Jepang itu namanya apa? Japan standar ada GIS, Japan Industrial Standard kalau Jepang ya. Jadi SNI ini Indonesia. Oke. Nah, siapa yang menetapkan SNI itu adalah BSN. BSN itu adalah lembaga independen punya pemerintah yang disebut dengan kepanjangan dari kepanjangannya adalah Badan Standarisasi Nasional. Prinsip SNI apa? Openness, keterbukaan, semua orang bisa mengakses. Transparansi. Transparansi itu pembuatannya juga bisa diketahui bagaimana. Konsensus dan imparsial tidak memihak produsen manapun. Dia bekerja untuk menentukan standar supaya kita bisa bersaing dengan dunia internasional. Ya, kira-kira begitu. Oke. Nah, keuntungan menggunakan standar atau SNI apa? Ya, produsen industri akan paham syarat-syaratnya apa yang bisa diterima oleh pasar tadi, seperti kalau mainan anak-anak nggak boleh mengandung bahan-bahan berbahaya dan lain sebagainya. Nah, kemudian pengguna atau konsumen ini juga sama, ya. Terus masyarakat juga dilindungi karena lebih memiliki, lebih terjamin produknya dan lain sebagainya. Nah, kemudian penerapan standar tergantung keterlibatan para pihak, ya. Industri, UKM, pemerintah, riset, semua tergantung. Semuanya ini akan berperan dalam membangun sebuah standar. Gitu. Oke. Nah, ini contohnya ya, SNI-nya itu ada di sini ya, minyak kelapa sawit. Terus di sini ada biji kopi, ini ada SNI nomor-nomornya semua. Lihat contohnya aja. Ya. Pertanian dan pangan jumlah SNI ada 915, banyak sekali ya, SNI sudah banyak sekarang. Ini tahun 2012, ini sekarang lebih banyak lagi. Oke. Nah, ya, saya rasa itu untuk masalah standar. Cuma kita punya problem di sini ya, kebijakan energi dengan listrik, TDL, tingkat suku bunga yang masih tinggi, pungutan liar kalau masih ada di pemerintah dan sebagainya. Nah, saya rasa itu. Kemudian saya akan coba berikan satu slide lagi, contoh produk yang berorientasi sustainability. Kalau Zoom-nya recording kok nggak mau. Oke, nah ini contoh. Contoh sebenarnya produk yang seperti apa yang dikatakan dia sustainable. Nah, ini kita lihat. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa sustainable itu ada kaitannya dengan environmental, social, dan economic benefit. So, sustainable products itu adalah those product providing environmental, social, and economic benefit while protecting public health, untuk kita menjaga keselamatan dan keamanan penggunanya, kesejahteraan dan lingkungan. Kira-kira begitu. Nah, ada 4 kuadran dalam life cycle sustainability itu. Ya. Yang pertama itu adalah kuadran yang pertama, what is it trying to accomplish, kemudian ada bagaimana selanjutnya, bagaimana digunakan, dan bagaimana ketika ini berakhir. Jadi kita melihat barang ini dari mulai awal dibuat oleh pabrik, digunakan oleh konsumen,
sampai kemudian barang itu kembali setelah selesai digunakan, umur ekonomisnya hilang kan dimusnahkan atau di disposal. Ini yang disebut dengan sustainability life cycle. Yang pertama, kuadran yang pertama, ya. Bagaimana kita membuatnya? Nah, bagaimana kita membuatnya masuk dalam tahapan pembuatan produk? Ya, kita lihat misalnya bagaimana kita mau membuat produk ini, teknologinya. Kita ambil dari inovasi yang kemarin Scamper. Misalnya kita mau buat make it less complex, membuat produk ini dengan sangat sederhana. Ini yang digunakan oleh produk, contohnya misalnya adalah Apple, iPhone, iPad, iMac, MacBook, itu adalah beberapa produk yang mengusung semacam ide atau gagasan adalah when art and technology meet, dan mereka punya alasan yang sangat baik untuk membuat bahwa the simpler product, the better product. So if it should not be there, it will not be there. Apple, iPad, ataupun notebook Apple itu adalah barang-barang pertama yang tidak menggunakan optical disc, tidak menggunakan CD-ROM atau DVD-ROM, pertama dalam laptop dan komputernya, dan sekarang diikuti. Hampir semua laptop yang baru sudah nggak ada lagi DVD-ROM-nya. Nah, sekarang malah Apple sudah tidak lagi mengadakan 3,45 jack phone, headphone jack, udah nggak ada lagi. Mereka menggunakannya Bluetooth. Jadi maksudnya dia semua nanti lama-lama itu headphone itu pakainya Bluetooth, nggak pakai kabel. Jadi bisa slick, bisa dia itu bisa polos gitu, nggak ada apa-apa, cuma satu tombol aja. Nah, ini yang dia pakai nih. Jadi make it less complex. Atau ada juga yang membuat contohnya ini Victorinox ya, Victorinox knife, pisau Victorinox, itu malah kebalikannya. Kalau saya filsafat desainnya bukan less kompleks, tapi justru barang satu bisa digunakan untuk berbagai macam. Makanya kita lihat Victorinox itu satu pisau bisa digunakan untuk banyak tools. Nah, ini contohnya. Bisa juga seperti itu. Nah, berikutnya adalah bagaimana barang itu ketika digunakan oleh masyarakat. Ya, pertama, reduce material variety. Apa nih maksudnya reduce material variety? Anda tahu kalau satu produk dibuat oleh banyak material, itu makin repot, makin kemungkinan banyak rusak, dan kalau ada kerusakan makin sulit. Tapi kalau materialnya cuma satu jenis, unibody, aluminium, itu lebih mudah dalam hal perbaikan dan dalam hal kalau ada penanganan sesuatu hal. Ya, sekarang kita lihat barang itu kalau dibuat dengan part yang lebih banyak, itu lebih gampang oblak, lebih gampang kendor. Tapi kalau barang itu yang dibuat dalam satu kesatuan, partnya sedikit saja, dia akan lebih robust, lebih rigid. Contohnya ya apa? Kembali komputer. Anda lihat komputer notebook zaman dulu, laptop zaman dulu, itu kan pakainya plastik, dalamnya ada rangkanya, makanya nggak bisa tidur. Tapi Anda lihat laptop zaman dulu kalau sudah umurnya 2 tahun, 3 tahun, kalau dikatakan ada suara kreket sana, kreket sini. Anda lihat punya Apple, enggak. Kenapa? Karena dia nggak pakai rangka. Dia adalah aluminium blok yang kemudian di-milling menggunakan 12 kali proses milling mesin. Sehingga prosesornya, RAM-nya, terus kemudian motherboard-nya tidak ditempelkan di rangka lagi, ditempelkan langsung di unibody-nya itu. Sehingga Apple itu hanya ada satu part, yaitu unibody sama dalamannya itu. Sehingga jarang ada suara komputer Apple itu bunyi kreket-kreket gitu. Itu contohnya. Nah, berikutnya misalnya adalah karakteristik yang lain yang disebut sebagai sustainable, itu adalah avoid toxic or harmful material and chemicals. Menghindari untuk menggunakan bahan-bahan dan material yang itu sifatnya berbahaya dan beracun bagi manusia. Ya. Kemudian reduce size and weight, mengurangi ukuran dan berat. Kenapa mengurangi ukuran? Logistik. Kalau ukuran lebih kecil, dalam satu kontainer bisa muat lebih banyak. Contohnya apa, Pak? Handphone itu, zaman tahun 2000-an kita pakai handphone Nokia, BlackBerry, kotaknya lebih besar daripada sekarang. Tapi isi handphonenya lebih besar sekarang daripada yang dulu. Artinya,
kotak handphone zaman sekarang itu kalau dibawa ke menggunakan kontainer, jumlahnya bisa 1,5 kali lipatnya dibandingkan kotak handphone tahun 2010-an yang masih pada besar-besar. Nggak perlu ada buku, nggak perlu. Kalau dulu sih saya masih ingat ya, saya beli Nokia gitu, kotaknya itu ukurannya sekitar 20 cm, 20 cm gitu. Isinya ada CD-ROM-nya, ada bukunya. Zaman sekarang nggak ada, download aja semua. Zaman dulu kan mungkin internetnya masih susah gitu ya. Sekarang download aja semua. Dulu beli printer ada CD driver, yang sekarang nggak perlu ada. Kenapa? Download, tolok, dan langsung auto detect download. Ya kan? Nah, kemudian optimize manufacturing process. Kita menggunakan proses manufacturing yang lebih precise, ya, yang lebih bagus, yang lebih sesuai. Itu khusus nanti kita bicara mengenai teknologi di bidang manufaktur. Ya. Kemudian desain packaging-nya yang bagus. Nah, oke. Ya, ini contohnya. Ya. Di Taiwan, pabrik Taiwan, perusahaan elektronik merek Philips mendesain sebuah monitor yang mereknya namanya Typhoon, yang kiri, high-end color monitor, dengan pendekatan desainnya adalah green design. Green design itu bersahabat dengan lingkungan. Sebagai hasilnya, mereka dapat mengurangi 35% waktu manufacturing, waktu proses manufakturnya, pabrikasinya, dibandingkan dengan monitor konvensional, dan materialnya 42% lebih ringan. Untuk zaman sekarang kan seperti ini. Monitornya lebih besar, bezelnya lebih tipis juga ke belakangnya. Makanya materialnya lebih sedikit dibandingkan monitor zaman dulu. Sama-sama LCD, ya, sama-sama LCD. Oke, nah selanjutnya contohnya apa? Ini adalah merek ya, merek-merek seperti Tupperware, Lock and Lock ya, tapi ini mereknya namanya Nalgene. Nah, itu water bottle itu menggunakan kita bisa memilih ya, ada yang polikarbonat dan lain sebagainya ya, sehingga dia menggunakan material-material yang tidak berbahaya bagi manusia ya gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini HP Pavilion, mereknya Pavilion Slimline PC, itu ukurannya hanya sepertiga ya, dan beratnya hanya separuhnya dari tradisional PC ya, sekarang yang dikenal dengan nama all-in-one PC. Jadi all-in-one PC itu salah satu produk hasil inovasi teknologi itu ya, supaya lebih ringkas gitu ya, all-in-one. Nah, ini tadi yang saya bilang Apple. Dari satu aluminium plat begini ini, kemudian dimilling, langsung ini masukin ke sini semua, nggak pakai rangka lagi ya, dibautkan ke sini langsung. Sehingga dia ini jarang sekali ada suara krek-krek, karena cuma satu barang ini doang. Di mill, ini dimasukin hard disknya, tempelin sini semua. Langsung dibaut di aluminiumnya yang dia sebut dengan nama unibody. Ya, yang disebut dengan nama unibody. Ya. Nah, kemudian sekarang yang ketiga, bagaimana ini digunakan? Bagaimana ini digunakan? Ya. Tadi saya bilang yang pertama, design for upgradability. Ada produk yang ini didesain terus selalu bisa di-upgrade, sehingga dia bisa menggunakan produk ini dalam waktu yang lama. Karena memang terus terang banyak pabrikan-pabrikan yang pengen dia punya filosofi desainnya itu bahwa produknya memang bisa dipakai dengan waktu yang lama dengan kemungkinan upgrade, tapi juga ada pabrikan yang pengen produk itu segera ganti supaya orang beli lagi yang baru, tergantung gitu ya. Gitu. Jadi ada yang seperti itu. Nah, kemudian daya tahan ya, durable. Create durable and high quality design. Tapi ini juga kalau untuk elektronik nggak cocok. Mau nggak cocok gimana, Pak? Produk-produk Apple itu kan kenal produknya awet ya, lama, nggak rusak-rusak. Ya, sekarang kalau kita bicara itu di produk yang kayak pakaian, sepatu, itu bagus. Itu kalau untuk handphone kan produknya udah 5 tahun, masih bagus aja, nggak rusak-rusak, masih bisa dipakai, cuma teknologinya udah ketinggalan. Jadi ini yang harus diperhatikan. Kemudian design for life after that. Kalau produk itu sudah mati, kemudian bisa berfungsi tak? Kalau produk itu sudah rusak, sudah habis masa pakainya, sudah habis masa ekonomisnya, apakah dia masih bisa digunakan atau tidak? Nah, kira-kira begitu. Nah, ini contohnya. Oke, di sini Anda tahu ini apa? AK-47. Yang ini M16. Ya, Anda mungkin yang cowok-cowok yang tahu ya. AK-47, yang ini adalah M16. Apa maksudnya ini AK-47? Ini adalah produk
senapan otomatis dari Rusia. Alexei Kalashnikov itu AK yang menemukan ya. Sekarang udah jenderal, udah pensiun. Udah umurnya sudah masih hidup tapi umurnya sudah 90-an. Kenapa disebut dengan AK-47? Sampai sekarang senapan Alexei Kalashnikov itu masih dipakai untuk militer Rusia dan pertama kali dipakai pada tahun 1947, nggak bisa dibayangin. 1947 dia dipakai dan sampai sekarang masih dimuat. Artinya apa? Produknya lama sekali, bertahan, bagus, robust. Kalau mobil ada nggak Pak? Ada, contohnya apa? L300. L300 itu dari mulai zaman saya SD sampai sekarang bentuknya begitu dan masih dipakai. L300. Mitsubishi. Ya, oke ya, gitu. Jadi, kenapa? Karena dia di-upgrade. Tadinya yang nyanyiin Mitsubishi itu apa? L300 yang nyanyiin itu adalah VW Kodok. VW Kodok atau Beetle. VW Beetle itu di Brazil masih diproduksi sampai tahun 2010. Tapi kemudian dihentikan. Kenapa? Karena mobil ini sudah nggak bisa mengikuti standarisasi. Bahwa sekarang standarisasinya itu harus ada seatbelt 3 titik, harus pakai injeksi, nggak boleh pakai carburetor, masih apa, rem harus pakai ABS, terus di depannya harus ada airbag. Nah, VW Kodok itu kalau mau dilengkapi begitu, nggak bisa, teknologinya nggak bisa di-upgrade. Tapi hebatnya, Kalashnikov 47 ini masih bisa di-upgrade terus. Saingannya adalah Amerika itu M16, M16, tapi M16 itu baru diproduksi tahun 80. 40 tahun setelah Kalashnikov, luar biasa. Ya. Kemudian Porsche 911 Carrera. Anda lihat saja contoh nanti di YouTube boleh Anda cari, di internet boleh Anda cari. 911 Carrera ini adalah supercar ya, supercar yang paling laris sampai sekarang dan bentuknya paling sedikit perubahannya dari mulai yang pertama ini pertama ini dibuat pertama kali tahun 60-an yang sampai 2020 ini bentuknya masih begini aja dan masih laku keras ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana produk ini kalau rusak, kalau berakhir, make it modular. Maksudnya apa make it modular itu? Jadi kalau rusak itu diganti per modul, bukan diperbaiki. Jadi zaman sekarang itu idenya kalau barang ada yang rusak diganti, bukan diperbaiki. Kenapa? Supaya cepat. Sekarang itu kalau mobil, kalau laptop ada yang rusak bukan diperbaiki, kan diganti. Ininya diganti Pak, ininya diganti supaya cepat. Kalau harus diperbaiki lama. Jadi sekarang itu yang disebut teknisi bukan tukang memperbaiki, tapi tukang memasang dan menginstal part komponen ke dalam sebuah sistem. Nah, bukan hanya di mobil, ini didesain juga apa kursi. Bisa dicek nanti di websitenya ya. An example of this principle is the iron chair by Herman Miller. Ya, one of the design consideration for the iron was to make it, kita lihat, modular. Jadi ini sesuai dengan kita ergonomic chair. Kalau ada yang rusak, nggak diperbaiki, ada spare part-nya, dibuat spare part-nya. Nah, kemudian ada lagi maximize recycled, terus juga apa namanya recyclable, renewable, dan biodegradable material yang gampang dimusnahkan. Barang-barang itu bisa digunakan kembali. Contohnya apa? Ini mainan ini diproduksi dari bahan-bahan bekas, green toys namanya. Ya. Nah, berikutnya minimize fasteners. Ya, minimize fastener itu artinya apa? Jangan gunakan terlalu banyak mur dan baut, bikin susah. Jadi ini contohnya adalah CPU untuk komputer rakitan yang modelnya adalah clip-kit. Clip-kit artinya tidak membutuhkan baut dan obeng untuk memasang, cukup klik, ya selesai. Kira-kira gitu. Itu tujuannya seperti itu. Ya. Kemudian adalah design for life after death. Ya, kok after death bukan? Nah ini. Oke, don't use paint, jangan gunakan cat, ya. Jadi contohnya beberapa hal apa namanya tidak menggunakan cat karena cat itu nanti akhirnya jadi kurang baik, maka digunakannya bukan cat tapi memang dari cetakannya sudah berwarna. Gitu. Jadi bukan barangnya jadi baru dicat. Gitu. Kalau mobil kan barangnya jadi baru dicat ya. Tapi kan kalau komputer sekarang tidak ada yang dicat, artinya ya plastiknya sudah warnanya hitam, nggak ada lagi yang usah ngecat. Nanti kalau ngecat botol masih hitam, gitu. Nggak jadi putih.
Atau kalau putih lecet tetap masih putih, bukan itu karena itu bukan cat, tapi memang dari materialnya sudah warnanya seperti itu, maksudnya begitu. Tapi kan kalau mobil motor masih ada catnya, enggak, tapi kalau ya masih ada catnya, masih ada catnya. Tapi kalau barang elektronik kan sekarang nggak ada catnya. Kalau bocel ya warnanya warna itu karena dia bukan pakai cat, tapi memang dari material awalnya sudah seperti itu. Nah itu kira-kira supaya mengurangi efek racun dari cat itu sendiri. Oke, hari ini mungkin itu. Jadi kita berbicara masalah standar dan sustainability. Nah, minggu depan kita kuliah terakhir. Setelah itu untuk ujiannya akan saya berikan secara take home, tapi karena kita kemarin belum, maka nanti ada 2 ujiannya. Yang satu saya anggap sebagai mid, yang satu sebagai ujian akhir. Nah, semua Anda kerjakan setelah minggu depan yang dikumpulkan menjelang akhir bulan ini. Mungkin dari saya itu dulu, nanti akan saya sampaikan juga slide-nya melalui grup. Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi kan yang standar SNI itu syaratnya itu ada openness atau keterbukaan itu. Iya. Maksudnya keterbukaannya bagaimana, Pak? Ini maksudnya kan keterbukaan itu, SNI itu kan di bawah BSN, Badan Standar Nasional ya. Nah, sekarang masalahnya tadi kita lihat di slide yang setelahnya, siapa saja yang berperan untuk membuat standar. Jadi BSN ini harus membuka masukan-masukan dari semua pihak. Misalnya kita sampaikan bahwa sekarang kayaknya harus ada standar baru nih, misalnya gitu ya, untuk telekomunikasi. Standarnya sekarang tidak lagi ke 3G tapi 4G. Kan hampir semuanya sekarang sudah 4G. Ya kan? Nah, itu adalah dia dapat masukan dari mana? Bisa dari UKM, bisa dari industri, bisa dari pemerintah, bisa dari yang lain. Nah, standar-standar ini dia tidak boleh membuat sendiri, tapi juga harus menerima dari orang lain. Karena BSN, Badan Standarisasi Nasional, biasanya dia membuat sendiri standar itu tanpa bukan. Dia bisa membuat sendiri standar itu tanpa meminta masukan dari masyarakat. Tapi yang disebut openness itu bisa juga standar itu diusulkan dari kalangan masyarakat. Nah, kalangan masyarakat itu bisa dari industri, akademisi, ahli, peneliti, maupun pengusaha. Gitu, Mas. Oh ya, Pak. Ya. Ada yang lain? Baik, kalau sudah cukup, mungkin untuk hari ini saya cukupkan. Nanti ini saya kirimkan ke grup ya materinya. Baik, rekan-rekan sekalian, mungkin itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.